wabarakatuh. Apa kabar Pak Mades? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sepertinya saya lihat kemarin Pak Mades habis jalan-jalan ya. Oh, nggih Bu, ada jalan-jalan dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2023. Iya. Alhamdulillah saya ini juga sehat sesuai janji kita yang kemarin. Katanya Pak Mades mau cerita. Cerita apa ini? Kok sepertinya serius. Oh, nggih Bu, alhamdulillah saya juga sehat juga. Ini ada ingin berbincang-bincang dengan Bu Revi karena ada permasalahan dalam waktu pembelajaran saya di kelas. Nggih, bagaimana? Begini Bu, saya sedang mempunyai permasalahan di kelas saya. Ada salah satu murid yang kurang disiplin, bahkan sulit untuk saya disiplinkan. Dia sering bolos sekolah, dan kalau sekolah biasanya tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada di sekolah. Terkadang anak ini juga hanya memakai sandal jepit waktu ke sekolah. Kemudian sudah berkali-kali saya menegur dan menasehati anak ini, namun tetap diulangi lagi dan sulit sekali dinasehati. Padahal saya juga sudah minta bantuan kepada guru lain untuk menasehati anak ini. Oh, gitu ya. Dari apa yang sudah Pak Mades ceritakan tadi, permasalahan yang Pak Mades ceritakan, katanya Pak Mades punya salah satu murid yang kurang disiplin gitu nggih. Terus lalu percakapan kita sore ini kan waktunya terbatas nggih Pak. Terus yang Pak Mades harapkan itu apa dari percakapan kita sore ini? Oh iya Bu, saya berharap dari percakapan kita hari ini, saya dapat tercerahkan dan saya mendapatkan solusi bagaimana cara merubah dan membantu perilaku anak tersebut agar menjadi lebih disiplin, yaitu datang tepat waktu, rajin, salah satunya tidak boleh sekolah, dan memakai seragam sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah disepakati oleh sekolah saya. Jadi begitu yang Pak Mades inginkan. Pak Mades menginginkan murid tersebut menjadi anak yang lebih baik, yaitu lebih disiplin gitu nggih. Sekarang yang saya mau tanyakan itu indikator baik murid yang disiplin itu menurut Pak Mades itu yang seperti apa? Oh iya Bu, saya kan wali kelas, yaitu wali kelas-kelas atas, yaitu kelas 5. Kalau menurut saya, indikator murid disiplin itu salah satunya yang pertama yaitu datang tepat waktu. Kemudian rajin, apa artinya rajin? Yaitu anaknya tidak bolos sekolah. Kemudian memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Yaitu kalau bisa hari Senin Selasa memakai baju merah putih, kemudian Rabu memakai baju batik sekolah, dan hari Kamis memakai baju adat di Banyuwangi karena di Banyuwangi diterapkan yaitu setiap hari Kamis memakai baju adat Banyuwangi. Kemudian hari Jumat, hari Sabtu peraturan yang sudah ada yaitu memakai baju pramuka. Kemudian indikator berikutnya yaitu piket kelas. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan bila tidak masuk sekolah ada izin atau pemberitahuan dari pihak orang tua. Karena biasanya banyak orang tua yang anaknya sedang ada kendala tidak masuk sekolah, tidak memberitahu sekolah tanpa izin, jadi pihak sekolah tidak mengetahui anak tersebut tidak masuk karena alasan apa. Mungkin itu indikator yang bisa saya sampaikan, Bu. Oh, oke. Menurut saya ini tuh sepertinya muridnya kurang perhatian dari orang tua ya. Oke ya Pak Mades, Pak Mades tadi kan telah memaparkan bahwasanya indikator murid disiplin itu adalah murid yang dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Gitu. Nah, kira-kira nih Pak Mades, apa sih yang Pak Mades lakukan supaya bisa merubah perilaku murid tersebut dan jika level disiplin itu 1 sampai 10, maka anak itu tuh berada di level berapa?
Dan apakah hal-hal yang akan Pak Mades lakukan supaya anak tersebut itu bisa berubah mencapai ke level yang Pak Mades inginkan? Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Saya rasa di level 5 ya, Bu. Yang pertama kali saya lakukan mungkin ini, Bu. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu, lalu merubah menjadi keyakinan kelas agar siswa dapat mengungkapkan kelas impian atau kelas ideal sesuai dengan harapan anak-anak mereka dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sekaligus budaya positif di kelas. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan home visit. Apa home visit itu? Rencana saya home visit itu saya akan mengadakan kunjungan ke rumah terhadap murid tersebut. Tujuannya yaitu menggali informasi tentang situasi kondisi sebenarnya anak tersebut dengan cara datang langsung ke rumahnya. Dengan harapan antara guru, murid, dan wali murid mendapatkan titik temu dari permasalahan yang dihadapi oleh murid. Sering tidak masuk sekolah itu karena apa? Sering salah memakai seragam karena apa? Kemudian datang ke sekolah hanya memakai sandal karena apa? Sehingga guru bisa menggali informasi secara langsung kepada orang tua murid. Dan saya berharap nantinya akan mendapat pencerahan jawaban atau informasi dari home visit yang saya lakukan. Ya, luar biasa sekali ya Pak Mades. Ini mohon maaf ya Pak, saya mohon izin menggarisbawahi dari yang sudah Pak Mades sampaikan tadi. Yang pertama dengan membuat kesepakatan kelas, terus dengan tujuan anak bisa lebih bertanggung jawab, dan yang kedua dengan cara home visit lah. Langkah ini kan bertujuan untuk menggali informasi dari lingkungan rumah atau keluarga murid, seperti itu ya Pak? Iya, benar sekali Bu. Tujuan saya melaksanakan home visit yaitu agar saya mudah dalam melangkah dan mengambil tindakan untuk mengatasi perilaku murid tersebut, yaitu sulit disiplin. Jika dari kedua belah pihak, yaitu guru maupun orang tua, saling berkolaborasi, saya berharap anak bisa lebih disiplin karena adanya kerjasama koordinasi yang baik antara guru, sekolah, dan juga dengan wali murid tersebut. Oh ya Pak Mades, ini membahas tentang perilaku murid di kelas Bapak. Kira-kira faktor yang menyebabkan anak tersebut tidak disiplin itu apa ya? Begini Bu, kira-kira atau saya menyimpulkan anak-anak tidak disiplin itu ada dua hal. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua faktor eksternal Bu. Faktor internalnya yaitu anak kurang perhatian dari orang tua. Dan yang eksternal adalah pengaruh dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kan luas nggih Bu, bisa kita lihat dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Kalau dari lingkungan sekolah dalam lingkup yang kecil yaitu kelas. Saya juga merasa kurang optimal dalam menanamkan budaya positif sehingga karakter disiplin terhadap anak juga kurang maksimal. Saya berharap dengan langkah-langkah yang saya rencanakan ini bisa lebih meningkatkan kedisiplinan murid dimanapun mereka berada, baik di sekolah, di kelas, maupun di lingkungan keluarga. Nggih, terus dari rencana aksi tersebut kira-kira nih nggih, kapan Bapak dapat melaksanakan aksi tersebut? Kapan dapat segera dilaksanakan? Oh ya Bu, dari dua rencana aksi tersebut yang saya laksanakan dalam waktu dekat ini, saya berencana untuk membuat kesepakatan kelas dulu. Nanti setelah membuat kesepakatan kelas, kita akan berjalan dengan keyakinan kelas dan rencana-rencana berikutnya. Oh iya Pak, terus dari rencana yang sudah Anda bayangkan tadi, yang sudah jenengan bayangkan, lalu kira-kira nih waktunya kapan? Bagaimana waktunya dan terus kapan ini pelaksanaannya? Oke, setelah kesepakatan kelas sudah dibuat, saya berencana untuk sesegera mungkin melakukan home visit, Bu. Jadi nanti mungkin 2 hari, 3 hari setelah ini saya akan membuat rencana dulu, membuat keyakinan kelas. Setelah terjadi kesepakatan kelas, baru saya akan melakukan home visit, Bu.
mendatangi kepada anak-anak yang memiliki masalah-masalah kurang disiplin yang seperti saya ceritakan tadi. Oh ya Pak, sangat luar biasa. Begini ya Pak Mades, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini, katanya Pak Mades tadi kan dalam waktu dekat ini akan membuat kesepakatan kelas dan visit. Pastinya kapan nih Pak Mades? Sudahkah ada gambaran untuk ke sana Pak? Sudah Ibu, karena ini memang butuh tindakan cepat dan sangat kredit, saya selaku wali kelas mungkin besok sudah mulai saya lakukan agar bisa menemukan solusi. Tapi yang pertama saya akan melaksanakan kesepakatan kelas dulu. Mungkin besoknya lagi mungkin saya akan melakukan home visit apabila strategi rencana saya sudah benar-benar matang. Oh ya, terus kira-kira nih Pak Mades, dari percakapan kita sore ini apa yang Pak Mades dapatkan? Mungkin saya akan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada orang tua dan catatan-catatan penting agar saya dapat menemukan kata kunci dari hasil home visit tersebut. Kenapa saya membuat daftar pertanyaan? Karena akan lebih mudah memudahkan saya nanti menggali informasi dari orang tuanya, Bu. Oh ya, rencana yang bagus sekali. Terus dari percakapan kita sore ini yang Pak Mades dapatkan apa kira-kira? Alhamdulillah Bu, dari percakapan hari ini saya akhirnya mendapatkan solusi dari permasalahan murid saya yang kurang disiplin, beserta gambaran langkah-langkah aksi nyata yang akan saya lakukan. Terima kasih banyak Bu, dengan obrolan ini saya mendapat banyak manfaat, dan saya juga merasa beban saya sedikit ringan Bu. Iya Pak Mades, sangat luar biasa. Nanti setelah Pak Mades membuat kesepakatan kelas dan telah melakukan home visit besok atau beberapa hari lagi, mari kita berbincang-bincang lagi ya Pak, bagaimana perkembangan dari murid Bapak tersebut, apakah dia ada perubahan ke arah yang lebih baik yang kita harapkan bersama dan memahami indikator yang ideal menurut Pak Mades tadi. Seperti itu ya Pak. Terima kasih untuk obrolan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di obrolan berikutnya. Tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik ya Pak, yaitu tentang hasil dari aksi-aksi yang sudah Bapak rencanakan. Terima kasih Pak Mades. Sama-sama Bu Revi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bu Revi telah membantu, membimbing bagaimana menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Pak Mades mempunyai waktu luang siang hari ini? Nggih, ini masih dalam mode santai, mungkin Ibu Revi sedang ingin konsultasi, monggo. Oke Pak, sebenarnya saya jadi mengganggu waktunya Pak Mades ini. Mboten, monggo, mungkin ada yang bisa diceritakan, tidak usah malu-malu, monggo Bu Revi. Begini Pak Mades, ini saya sebenarnya mau curhat ya. Mungkin nanti Pak Mades bisa membantu saya. Wah, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nggih? Sebenarnya ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu nantinya. Pak Mades kan ingat ya beberapa waktu yang lalu ini di kecamatan di gugus kita ini kan didatangi oleh Pak Pengawas. Kebetulan pada waktu beliau itu supervisi di sekolah saya, beliau itu masuklah Pak ke kelas saya dan saya itu mendapat teguran dari Bapak Pengawas. Oh, bagaimana bisa Bu Revi ditegur oleh Pak Pengawas? Lalu apa yang membuat Pak Pengawas
menegur Bu Revi ya kira-kira? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya nggak serius sih, Pak. Tidak serius, tetapi kok beliau sampai menegur ya, mungkin ada kekilafan atau kekeliruan yang dilakukan Bu Revi saat Pak Pengawas melaksanakan supervisi di sekolahnya Bu Revi. Jadi Pak Pengawas itu mengkritik cara mengajar saya, Pak, pada waktu itu. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik kalau boleh tahu, Bu? Gimana ceritanya itu? Sebenarnya sih bukan masalah cara mengelola kelas ya. Pada waktu itu kan pada waktu saya mengajar kebetulan itu saya pas tidak memakai buku teks, Pak, dan beliau itu mengkritik masalah itu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Revi dengan respon dari Pak Pengawas tersebut? Ya, sejujurnya Pak, saya menyampaikan kepada beliau bahwa pada selama ini kan saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber. Saya bisa cari dari buku teks, bisa cari di internet, bisa dari buku yang saya cari dari perpustakaan, bisa dari video dan apapun itu. Asalkan menurut saya itu sah-sah saja, asalkan tidak melenceng dari kurikulum. Lah, ketika saya menyampaikan itu, Pak Pengawas itu malah tersinggung, Pak. Oh, jadi seperti itu. Kalau begitu, saya tanya Bu Revi dulu. Selama ini, apa yang dilakukan Ibu di dalam proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu menggunakan berbagai sumber dari internet, dari buku-buku lain, tidak berpatokan pada buku teks saja. Bahkan saya itu sering Pak mengajak siswa-siswa saya itu menonton, tapi bukan menonton yang bagaimana ya, saya itu nonton pembelajaran misalkan, ini kalau siklus air itu, anak-anak kan kalau dijelaskan itu malah nggak kadang kalau hanya nerawang itu kan sulit, Pak. Tapi ketika anak-anak saya perlihatkan sebuah video, oh ini siklus air itu begini. Anak-anak itu kan lebih paham dan pembelajaran itu malah akan lebih interaktif dan menyenangkan. Oh, seperti itu. Kalau begitu, saya ada pertanyaan untuk Bu Revi. Kenapa saat mengajar, Bu Revi tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini malah memudahkan siswa. Siswa jadi termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Jadi tidak melenceng. Ini kan sebuah inovasi. Menurut saya ini sebuah kekreatifan guru. Tapi kenapa kok malah beliau itu nggak setuju gitu loh. Sebenarnya apa yang dilakukan Bu Revi sudah sangat bagus sekali. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Revi mengajar menggunakan sumber belajar tersebut tanpa menggunakan buku teks? Kemudian seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda Bu ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal memang. Oh, itulah Bu Revi pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Bu Revi menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Karena anak-anak kan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang suka nonton video, ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan. Mungkin itu harapan dari Pak Pengawas, Bu. Iya, saya pikir ada benarnya juga seperti itu, Pak. Oh ya, setelah Bu Revi bercerita banyak tentang permasalahan yang dihadapi Bu Revi, bagaimana sekarang perasaannya? Eh, Kalau perasaan saya sih Pak ya, terus terang beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman gitu loh Pak. Saya tuh menjadi resah di rumah itu kepikiran terus. Bahkan kemarin ketika saya melakukan rekreasi, saya tuh juga kepikiran hal itu Pak dengan masalah ini. Nanti akibatnya pekerjaan lain kan agak terbengkalai. Jadi saya tuh merasa kepikiran terus gitu loh. Lalu apa yang membuat Bu Revi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman karena Pak Pengawas itu menyampaikan ini ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya kan takut, Pak, nanti jadi masalah di kemudian hari jika seperti itu. Jadi
kepala sekolah pun juga menegur saya akhirnya ketika beliau Pak pengawas itu menyampaikannya ke Bapak kepala sekolah. Ya, nggih. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Revi merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberi argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah. Iya ya, Pak. Ya itu, kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur Pak kepala sekolah apa enggak ya, Pak? Ini kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Revi bisa melaksanakan refleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Bu Revi harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Revi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Iya ya, Pak, mudah-mudahan seperti itu ya. Beliau enggak marah tapi ada hal-hal positif di dalamnya. Dari kejadian ini kita bisa mengambil apa? Nggih, insya Allah sebagai seorang kepala sekolah, beliau pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Bu Revi ke depannya? Saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin, beliau nanti akan dapat memberikan solusi, Pak. Jadi habis ini saya akan menemui Bapak kepala sekolah untuk Nah, menceritakan kejadian ini. nggih. Langkah yang baik. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Jadi selain itu saya juga akan menemui Bapak pengawas, Pak, dan saya juga akan minta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, bagaimana proses belajar mengajar Bu Revi selanjutnya? Apakah tetap menggunakan teknologi modern dengan banyak membuat video dan aplikasi yang bagus atau akan menggunakan teks atau akan memodifikasi keduanya? Setelah ini saya akan memakai buku teks, Pak, sebagai sumber utama. Tapi selain itu saya juga akan tetap menggunakan, teknologi karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman sebagai sumber lain. Dan yang kemarin saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi nanti saya akan modifikasi buku teks itu sebagai sumber utama dan yang lainnya itu hanya sebagai sumber lain supaya anak-anak itu lebih senang, lebih menyenangkan di dalam kelas dan juga pembelajaran itu lebih interaktif gitu, Pak. Menurut saya langkah yang diambil Bu Revi sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide-ide yang akan diterapkan oleh Bu Revi ke depannya dalam proses mengajar di kelas Bu Revi. Syukurlah sekarang saya itu merasa lega gitu Pak karena sudah berbicara hal ini kepada Bapak, Pak Mades. Karena jujur saya itu takut Pak mengambil langkah dan menyelesaikan ini apalagi sudah berusaha dengan berurusan ini Pak. Saya itu kalau berurusan dengan atasan saya itu kan jadi khawatir Pak, agak khawatir takutnya saya itu salah langkah. Terima kasih Pak Mades solusinya. Saya sangat lega hari ini bisa bercerita dengan Pak Mades. Syukurlah kalau Bu Revi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Revi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oke, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, menaati peraturan-peraturan yang ada termasuk aturan dari pengawas ini tentang menggunakan buku teks, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin ada dukungan dari kepala sekolah atau rekan sejawat. Dukungan seperti apa yang ingin Ibu terima agar proses mengajar di kelas Ibu Revi lebih baik lagi ke depannya? Ya itu, Pak, itu,
Masih ada di dalam pikiran juga ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, teman-teman yang ada di komunitas. Jadi kami nanti bisa saling-saling mengingatkan begitu, Pak. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Revi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Karena kalau sudah mengajar kita resah, tidak nyaman, jadi proses pembelajaran di kelas kita akan jadi terhambat. Transfer ilmu yang akan Ibu Revi berikan kepada siswa bisa-bisa tidak sampai. Jadi apa yang kita ajarkan tidak tersampaikan kepada anak-anak. Nggih, amin. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktu mendengar keluh kesah saya ya. Sekarang jadi saya merasa lega, semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita nggih. Amin, amin, sama-sama Bu. Ini maaf ya Bapak, kebetulan saya ini ada janji dengan, rekan saya, katanya tadi akan mengumpulkan kami akan diskusi sesuatu tentang pekerjaan dengan teman saya. Saya pamit dulu nggih, Pak. Nggih, Ibu Revi, monggo dipersilakan. Nggih, terima kasih. Sehat selalu Pak Mades. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.